Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi tentang wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Matur suwun, dereng nepangaken jenenge Ilva Makia Ami, NPM 193404153. Horas, Hupatadaho Madiriku Guahu si Pemigina Parida, NPM 193404008. Nama Ambo Rismawati, NPM 193404104. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Nias hingga Pulau Rote? Apa kabar semuanya, kodong? Saya di sini punya nama, bolehkah saya perkenalkan diri? Boleh kah? Boleh. Perkenalkan, nama saya di sini Sasa Saladena Majid. Saya tinggal di kota Tasikmalaya. Saya sekarang kuliah di Universitas Siliwangi, kota Tasikmalaya. Saya senang dengan teman-teman orang semuanya. Semoga kita bisa berjumpa kembali, kodong. Adapun pokok pembahasan yang pertama yaitu pendahuluan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Lalu ada pengertian geopolitik dan unsur utama geopolitik yang akan disampaikan oleh Rismawati. Lalu ada wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia dan wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa yang akan disampaikan oleh Femi. Yang terakhir ada implementasi wawasan Nusantara di era global yang akan disampaikan oleh Salsa. Di sini saya akan memaparkan pendahuluan. Seiring perkembangan saat ini, pengertian negara diartikan tidak hanya tempat tinggal, tetapi diartikan lebih luas lagi yang meliputi institusi, yaitu pemerintah, rakyat, kedaulatan, dan lain-lain. Karena orang dengan tempat tinggalnya tidak dapat dipisahkan. Perebutan ruang yang menjadi hal yang menimbulkan konflik antar manusia, individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa hingga kini, meskipun bentuknya dapat secara fisik ataupun non-fisik. Untuk dapat mempertahankan ruang hidupnya, suatu bangsa harus mempunyai kesatuan cara pandang, yang dikenal sebagai wawasan nasional. Para ilmuwan politik dan militer menyebutnya sebagai geopolitik, yang merupakan kepanjangan dari geografi politik. Geopolitik dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara lainnya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian geopolitik. Geopolitik berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka membicarakan pengertian geopolitik tidak terlepas dari pembahasan mengenai masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau disebut juga planet bumi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah, dan ilmu sosial dengan merujuk kepada politik internasional. Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi yang mencakup lokasi, luas, serta sumber daya alam wilayah tersebut. Sebagai acuan bersama, geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggara negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Friedrich Ratzel mengenalkan istilah ilmu politik dengan political geography. Sedangkan Rudolf Gehlen menyebut geographical politik dengan singkatan geopolitik. Selanjutnya, unsur utama geopolitik ada 4. Yang pertama, konsepsi ruang diperkenalkan Karl Haushoferman menyimpulkan bahwa ruang merupakan wadah dinamika politik dan militer. Teori ini disebut pula teori kombinasi ruang dan kekuatan. Yang kedua, konsep frontier, yaitu batas imajiner dari dua negara. Yang ketiga, konsep politik kekuatan yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Keempat, konsepsi keamanan, yaitu negara dan bangsa sama dengan konsep ketahanan nasional.
Adapun geopolitik Indonesia menganut paham, yaitu Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan archipelago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan, sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air, dan ini disebut negara kepulauan. Pemahaman tentang negara atau state Indonesia menganut paham negara kepulauan, yaitu paham yang dikembangkan dari archipelago konsep, yaitu asas archipelago, yang memang berbeda dengan pemahaman archipelago di negara-negara barat pada umumnya. Perbedaan paham yang esensial dari pemahaman ini adalah, menurut paham barat, peranan laut sebagai pemilah pulau. Sedangkan paham Indonesia menyatakan laut sebagai penghubung sehingga wilayah negara sebagai satu kesatuan yang utuh, sebagai satu tanah air, dan disebut negara kepulauan. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai geopolitik. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan sekitarnya berdasarkan ide nasionalnya yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, bermartabat, serta menjiwai tata hidup dalam mencapai tujuan perjuangan nasional. Wawasan Nusantara dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik. Geopolitik adalah ilmu pengelolaan negara yang menitik beratkan pada keadaan geografis. Geopolitik selalu berkaitan dengan kekuasaan, kekuatan yang mengangkat atau paham mempertahankan paham yang dianut oleh suatu bangsa atau negara demi menjaga persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya, wawasan Nusantara sebagai pandangan politik bangsa. Latar belakang munculnya konsep wawasan Nusantara adalah karakteristik wilayah Nusantara sebagai suatu wilayah negara yang berasaskan negara kepulauan. Konsep negara kepulauan pada awalnya dianggap asing oleh kebanyakan negara di dunia ini. Namun, melalui usaha yang gigih dan konsisten, pada akhirnya konsepsi negara kepulauan diakui oleh banyak negara dan konvensi hukum laut internasional diakui sebagai bagian ciri khas tersendiri dari yang ke-1 yuridiski suatu negara, yang kedua laut teritorial, yang ketiga perairan perdalaman, yang keempat zee dan landas kontinen. Oke, sekarang kita akan membahas konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara terdiri dari 3 unsur dasar. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Yang pertama adalah wadah atau kontur. Meliputi wilayah Indonesia yang memiliki sifat kebangsaan dengan kekayaan alam dan penduduk yang begitu luas dan beraneka ragam. Nah, di sini ada suatu petikan, yaitu bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mempunyai organisasi kenegaraan yang merupakan wadah. Jadi di sini wadah di sini tuh seperti organisasi kenegaraan untuk Indonesia sendiri gitu kan. Ada berbagai macam kegiatan kenegaraan untuk mewujudkan suprastruktur politik. Jadi di sini yang mewadahi itu kayak suatu politik yang mewadahi bangsa Indonesia yang digerakkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Oke, yang kedua itu adalah isi atau kontur. Nah, isi di sini merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang berkembang di dalam masyarakat. Aspirasi ini itu yang dicita-citakan oleh masyarakat Indonesia sendiri gitu kan, agar Indonesia bisa mewujudkan cita-cita yang tertera dalam suatu undang-undang tentunya ya. Dan cita-cita masyarakat Indonesia kan tentunya ingin seluruh rakyat Indonesia itu adil, makmur, sentosa, sejahtera, dan di tujuan negara teman-teman bisa baca, bisa buka Undang-Undang Dasar. Nah, itu di sini terdapat cita-cita dan tujuan negara bangsa Indonesia. Ada 2 hal nih. Yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama perwujudan dalam mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, itu ada persatuan dan kesatuan dalam keanekaragaman yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Nah, yang ketiga itu ada tata laku atau kondus. Tadi kita udah bahas wadah, udah bahas isi, dan yang terakhir kita bahas tata laku atau kondus. Nah, tata laku ini merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi nih. Jadi dari ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain, teman-teman.
Jadi ada wadah, ada isi, dan ada tata letak nih. Nah, yang pertama itu ada tata laku batiniah. Batin. Nah, memiliki jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Jadi batin mental Indonesia tuh, masyarakat Indonesia tuh seperti itu gitu kan. Jiwa semangat mencerminkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan jiwa semangat itu tertanam dalam bangsa Indonesia. Yang kedua ada tata laku lahiriah, mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan nasionalisme yang sangat tinggi dalam sebuah aspek kehidupan nasional. Nah, itu adalah tata laku tuh seperti karakter atau sifat seseorang yang punya sifat patriotisme, nasionalisme, mementingkan kepentingan organisasi di atas kepentingan individu gitu kan. Itu merupakan salah satu sifat dan karakter bangsa Indonesia. Kita akan membahas implementasi wawasan Nusantara di era global. Nah, kan wawasan Nusantara atau Indonesia itu dalam undang-undang itu terdapat fleksibel gitu kan. Jadi bisa menyesuaikan waktu, zaman yang berkembang. Jadi undang-undang atau hukum dasar Indonesia itu bisa menyesuaikan itu. Nah, sekarang di era global nih teman-teman. Nah, peranan wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir. Pola pikir teman-teman, pola pikir aku gitu kan, pola pikir semuanya tuh yang seluruh masyarakat Indonesia tuh harus mempunyai pola pikir gitu kan. Pola pikir sikap dan pola pikir tindakan yang senantiasa mendahulukan kepentingan negara. Coba aku mau nanya nih, teman-teman di sini mementingkan kepentingan organisasi atau negara atau kepentingan individu dulu? Ya, kita di sini harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan individu gitu kan. Kita di sini nggak boleh egois, nggak boleh mentingin diri sendiri gitu kan. Kita di sini harus kewarganegaraan, kemusyawaratan, harus mementingkan kepentingan organisasi lah kan. Ini juga kebaikan untuk bersama juga kan. Nah, seperti itu. Ada 3 implementasi wawasan Nusantara di era global. Oke, kita bahas dari yang pertama ya, implementasi dalam kehidupan politik. Teman-teman pasti udah tahu dong politik, partai politik, parpol gitu kan. Oke, implementasi dalam kehidupan politik. Nah, menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis nih teman-teman. Mewujudkan pemerintah yang kuat, aspiratif, dan dipercaya. Nah, dalam suatu pemerintahan kan itu terdapat partai-partai politik di dalamnya. Ada yang menjabat sebagai DPR, MPR, kepemerintahan gitu kan. Nah, di dalam itu ada partai politik, ada kehidupan politik yang mengatur seluruh kegiatan pemerintahan, teman-teman. Nah, yang kedua ada implementasi dalam kehidupan ekonomi. Pasti teman-teman di sini udah tahu dong, ekonomi itu untuk apa sih kan? Ekonomi itu untuk suatu siklus keuangan dalam suatu kehidupan gitu kan. Nah, ekonomi di sini menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan, kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Kita melihat gitu kan, Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi gitu kan, itu menciptakan tatanan ekonomi, cara-cara strategi-strategi ekonomi yang baik dan benar gitu. Supaya apa? Supaya menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia. Dari mulai presiden, pemerintah, menteri, sampai yang kita-kita nih mengatur gitu jalannya ekonomi, keuangan yang ada di Indonesia gitu kan, agar kita adil, makmur, sejahtera, sentosa, jaya gitu kan. Nah, yang ketiga ada implementasi dalam kehidupan sosial budaya. Dalam menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang hidup di sekitar dan merupakan karunia Sang Pencipta, teman-teman. Nah, yang keempat, yang terakhir nih, ada implementasi dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Merupakan menumbuhkan kesadaran cinta dan tanah air dan membentuk sikap rela bela negara bagi bangsa dan negara. Oke, itu materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di toko besi ada kayu tertata. Kayu di lem sangat melekat. Beginilah presentasi kita. Silakan ambil yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ketawa sih. Emang kelihatan? Ada 5 unsur. Salah lompat. Teman-teman, orang semuanya, semoga kita bisa
berjumpa